Malam itu desa sudah sunyi. Johnny, pemuda sederhana yang hidup dari bekerja serabutan, berjalan pulang setelah seharian mencari rezeki. Di tangannya hanya ada sebuah kantong plastik berisi nasi bungkus, bekalnya untuk makan malam. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara. Teriakan lirih dari arah jalan setapak dekat kebun bambu. Nafas seseorang terdengar terengah-engah, seakan berlari ketakutan. Johnny mengerutkan dahi, mencoba menajamkan pendengarannya. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncullah seorang wanita berperut besar jelas sedang hamil. Wajahnya pucat, keringat bercucuran, matanya penuh ketakutan. Ia hampir terjatuh sebelum akhirnya ditopang oleh Johnny. Tolong aku, mereka mengejarku. Suara wanita itu bergetar, tangannya menggenggam erat lengan Johnny. Johnny belum sempat bertanya, ketika dari kejauhan terdengar suara langkah kaki dan teriakan kasar. Cepat kejar, jangan sampai dia lolos. Degup jantung Johnny berpacu. Ia sadar, ini bukan masalah kecil. Tanpa banyak pikir, ia menarik wanita itu ke balik semak-semak, menyembunyikannya. Nafas keduanya tertahan saat beberapa lelaki berbadan besar lewat, sambil membawa senter. Wajah mereka penuh amarah. Dia nggak mungkin jauh, cari sampai ketemu, bentak salah satu dari mereka. Johnny menunduk, tubuhnya menahan beban wanita yang hampir pingsan. Ia bisa merasakan tubuh wanita itu gemetar ketakutan. Dalam hati Johnny bergumam, siapa sebenarnya wanita ini? Kenapa orang-orang itu begitu ingin menangkapnya? Ketika para pengejar menjauh, Johnny berbisik lirih. Tenang, Bu, atau Mbak, aku akan bantu. Tapi tolong, ceritakan padaku. Siapa mereka? Wanita itu menatap Johnny dengan mata berkaca-kaca. Aku Rani, aku sedang hamil. Dan yang mengejarku itu suruhan tunanganku sendiri. Johnny tercengang. Malam itu, tanpa ia tahu, hidupnya akan berubah untuk selamanya. Pagi harinya, setelah malam penuh pelarian, Johnny membawa Rani ke rumah seorang kenalannya di ujung desa. Ia hanya ingin menolong, memastikan wanita hamil itu selamat dari kejaran orang-orang misterius. Namun tak lama, kabar tentang keberadaan Rani cepat menyebar. Beberapa mobil mewah datang ke desa, membawa keluarga besar Rani dan juga para penjaga berjas hitam. Warga sekitar berbisik-bisik, heran melihat keributan itu. Seorang pria parubaya yang ternyata paman Rani langsung menuding Johnny dengan suara lantang. Jadi ini laki-lakinya, pemuda kampung rendahan yang berani mencemarkan nama keluarga kami. Johnny terkejut, ia berdiri membelah diri. Maaf, Pak, saya hanya menolong. Malam tadi Nona Rani dikejar-kejar, kalau saya tidak bantu, mungkin. Diam, bentak seorang lelaki lain, wajahnya mirip dengan tunangan yang diceritakan Rani. Kau pikir bisa lepas begitu saja? Rani hamil, dan sekarang ketahuan siapa yang menghamilinya. Rani berusaha menjelaskan dengan wajah pucat. Tidak, bukan Johnny. Aku sudah hamil sebelum mengenalnya. Dia hanya menolongku. Namun keluarga besar itu menutup telinga. Mereka justru memelintir fakta, menganggap penolakan Rani sebagai usaha menutupi aib. Warga desa yang berkumpul mulai berbisik-bisik, jangan-jangan benar pemuda itu yang melakukannya. Kasihan sekali, anak kampung miskin menodai gadis bangsawan. Ucapan-ucapan itu menusuk hati Johnny. Ia ingin berteriak, ingin membelah dirinya. Namun semua tatapan penuh tuduhan membuatnya terpojok. Paman Rani kembali bersuara, kali ini dengan nada dingin. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Kau, pemuda bernama Johnny, harus bertanggung jawab. Kau akan menikahi Rani, atau kami akan pastikan hidupmu hancur. Johnny membeku. Ia hanya berniat menolong. Namun kini seluruh hidupnya seolah terjerat dalam tuduhan yang tak masuk akal. Di sisi lain, Rani menangis, memohon agar Johnny tidak dikorbankan. Tapi suara wanita hamil itu tenggelam oleh kekuatan. Keluarga besar yang hanya peduli pada nama baik dan harta. Malam itu, Johnny sadar, kebaikan kecilnya telah menyeretnya ke dalam perangkap besar. Hari itu balai desa dipenuhi orang. Kabar pernikahan mendadak antara Rani, wanita kaya yang sedang hamil, dengan Johnny, pemuda sederhana, sudah menyebar ke seluruh pelosok. Johnny duduk di kursi pelaminan dengan wajah tegang. Hatinya bergejolak, ia merasa dijebak dalam permainan busuk. Tapi tekanan dari keluarga Rani begitu kuat. Jika menolak, mereka mengancam akan menjebloskannya ke penjara dengan tuduhan mempermalukan seorang wanita bangsawan. Rani pun tampak murung. Gaun pengantin indah yang ia kenakan tidak mampu menutupi air mata yang sesekali jatuh. Ia tahu Johnny tidak bersalah, namun mulutnya dibungkam. Kehormatan keluarga dan harta warisan yang ia miliki telah membuatnya seperti tawanan. Prosesi dimulai, para tamu berbisik-bisik, kasihan sekali pemuda itu, pasti terpaksa. Tapi kalau dipikir, beruntung juga dia bisa menikahi pewaris kaya. Bisikan-bisikan itu membuat Johnny semakin muak. Ia ingin berdiri, ingin berteriak membongkar semuanya.
Tapi tangan ayah Rani menekan pundaknya kuat-kuat. Suara dingin berbisik di telinganya. Ingat, kalau kau coba melawan, bukan hanya kau yang hancur, tapi keluargamu juga. Kalimat itu membuat Johnny menggertakkan gigi. Ia hanya bisa diam, membiarkan penghulu membacakan akad nikah. Dengan suara berat, ia terpaksa mengucapkan ijab kabul. Rani menunduk, air matanya jatuh membasahi kain gaun pengantin. Dalam hatinya, ia berterima kasih pada Johnny, tapi juga merasa bersalah karena pria baik itu harus ikut terseret dalam nasib buruknya. Ketika acara selesai, semua orang memberi selamat. Senyum-senyum sinis dari keluarga besar Rani terasa seperti ejekan. Di mata mereka, Johnny hanyalah pion alat untuk menutupi aib dan mengalihkan perhatian dari kebenaran yang sesungguhnya. Namun dalam hati Johnny berikrar, aku tidak akan selamanya jadi korban. Aku akan mencari tahu apa sebenarnya rencana mereka, dan aku akan bongkar semuanya. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti neraka bagi Johnny. Ia memang sudah sah menjadi suami Rani. Namun di balik itu semua, ia hanya dianggap kambing hitam untuk menutupi aib keluarga kaya. Sejak pagi, rumah besar keluarga Rani dipenuhi bisik-bisik penuh ejekan. Para pelayan memandangnya rendah, bahkan terang-terangan menghina. Pemuda miskin itu beruntung sekali bisa dapat nyonya kita. Beruntung, dia itu hanya numpang makan. Nyonya kita saja dipaksa menikah dengannya. Johnny menahan amarah, memilih diam. Ia tahu, melawan hanya akan membuatnya semakin disudutkan. Di luar rumah, tekanan jauh lebih besar. Warga desa yang dulu ramah kini menatapnya dengan pandangan curiga. Ada yang mencibir di belakang punggungnya. Ada pula yang terang-terangan menghinanya sebagai perusak kehormatan keluarga kaya. Suatu malam, ketika Johnny pulang dari surau, ia dihadang beberapa pria suruhan keluarga Rani. Mereka mendorongnya ke dinding. Suara mereka penuh ancaman. Jangan coba-coba macam-macam. Ingat, kau hanya menantu titipan. Tugasmu hanya diam dan terima keadaan. Johnny mengepalkan tangan, tapi ia tahu melawan berarti bunuh diri. Ia hanya bisa menunduk, menahan bara di dadanya. Di sisi lain, Rani pun tak berdaya. Ia sering menangis diam-diam, merasa bersalah pada Johnny. Maafkan aku, Johnny. Semua ini salahku. Kalau saja aku berani melawan keluargaku, kau tidak akan terjebak seperti ini. Johnny menatap istrinya dengan mata teduh, meski hatinya penuh luka. Bukan salahmu, Rani. Mereka bisa menekan aku, tapi mereka tidak akan bisa menutup mulutku selamanya. Aku akan cari jalan. Aku akan bongkar siapa yang sebenarnya membuatmu seperti ini. Rani terkejut mendengar tekad Johnny untuk pertama kalinya. Ada secercah harapan di hatinya bahwa mungkin masih ada jalan keluar dari penjara bernama pernikahan paksa ini. Namun mereka berdua belum tahu, badai yang lebih besar justru sedang menunggu di depan. Malam itu, Johnny duduk termenung di halaman rumah besar tempat ia kini tinggal. Pikirannya tidak tenang. Semua tekanan, hinaan, dan ancaman membuatnya sadar ada sesuatu yang tidak wajar. Ia menolong Rani dengan tulus. Tapi mengapa dirinya yang justru dituduh dan dipaksa menikah? Saat itulah ia mendengar suara samar dari dalam rumah. Pintu kamar besar setengah terbuka. Johnny mendekat perlahan, langkahnya hati-hati. Dari balik celah pintu, ia melihat seorang pria berpakaian rapi sedang berbicara dengan paman Rani. Tenang saja, Om, kata pria itu dengan senyum licik. Kalau Rani sudah resmi menikah dengan pemuda kampung itu, semua orang akan percaya dialah ayah dari anak itu. Aku bebas dari tuduhan, dan harta Rani akan tetap bisa kita kendalikan. Darah Johnny berdesir. Ia mengenali wajah pria itu, dialah tunangan Rani yang sempat diceritakan sebelumnya. Jadi benar, anak yang dikandung Rani bukanlah miliknya, melainkan milik pria licik itu. Bagus, sahut sang paman sambil menyalakan cerutu. Setelah anak itu lahir, kita bisa atur jalan supaya semua warisan Rani jatuh ke tangan kita. Johnny hanya pion, cepat atau lambat, dia akan kita singkirkan. Johnny nyaris tak bisa menahan amarahnya. Kepalan tangannya bergetar, tapi ia menahan diri. Kalau aku bertindak gegabah sekarang, semua akan kacau. Aku butuh bukti lebih banyak. Malam itu juga, Johnny berusaha menenangkan Rani yang gelisah. Ia menatap istrinya dengan penuh keyakinan. Rani, aku tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kehamilanmu. Dan aku janji, aku tidak akan diam. Aku akan buka semua kebusukan mereka. Rani menatap Johnny dengan mata terbelalak. Tubuhnya gemetar. Kau sudah tahu siapa ayah dari anak ini? Johnny mengangguk pelan. Ya, dan aku juga tahu. Mereka ingin menggunakan pernikahan kita untuk merebut hartamu. Tapi percayalah, Rani, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Air mata Rani jatuh. Kali ini bukan hanya karena kesedihan, tapi juga karena secercah harapan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Namun Johnny sadar, perjalanan untuk membongkar kebenaran baru saja dimulai. Sejak malam ia mengetahui rahasia tunangan Rani,
Joni mulai berhati-hati. Ia sadar, membongkar kebenaran bukanlah perkara mudah. Semua orang di sekitar rumah itu bisa saja mata-mata keluarga besar Rani. Hari-hari berikutnya, Joni berpura-pura patuh. Ia menuruti perintah, menahan hinaan, dan berakting seakan pasrah. Tapi diam-diam, ia mengamati setiap langkah tunangan Rani dan pamannya. Suatu siang, Joni mengikuti pria itu secara diam-diam hingga ke sebuah rumah makan di kota. Dari balik jendela, ia melihatnya bertemu dengan seorang pengacara. Percakapan mereka terdengar samar, tapi cukup jelas bagi Joni. Setelah anak itu lahir, ujar tunangan Rani, urus semua dokumen warisan. Aku tidak mau ada celah bagi Rani untuk menolak. Joni hanya boneka, jangan sampai dia mencium rencana kita. Joni mencatat dalam ingatannya. Jadi benar, semua ini permainan hukum dan warisan. Tak berhenti di situ. Malamnya Joni kembali menyelinap ke ruang kerja paman Rani dengan hati-hati. Ia menemukan map berisi dokumen-dokumen. Di sana tertulis rencana pembagian warisan, di mana sebagian besar kekayaan Rani akan dialihkan ke rekening atas nama paman dan tunangan busuk itu. Joni menelan ludah. Itu bukti nyata, tapi ia belum bisa gegabah. Jika ia ketahuan, nyawanya bisa melayang. Ketika ia keluar dari ruangan, tiba-tiba langkahnya terhenti. Dari ujung lorong, seorang pelayan wanita menatapnya. Tatapan itu penuh keraguan, seakan-akan ia tahu apa yang sedang Joni lakukan. Mas, apa yang kau cari di sini? Tanya si pelayan pelan. Joni panik sejenak, tapi ia cepat menenangkan diri. Aku hanya mencari kamar mandi, jawabnya dengan senyum tipis. Pelayan itu menatapnya lama, lalu berbisik lirih sebelum beranjak pergi. Hati-hati, Mas, di rumah ini, tidak semua orang bisa dipercaya. Ucapan itu membuat bulu kuduk Joni meremang. Mungkinkah masih ada seseorang di rumah besar itu yang diam-diam ingin menolongnya? Dengan dokumen dalam genggaman, Joni tahu satu hal, permainan berbahaya ini baru saja dimulai. Sejak berhasil menemukan dokumen rahasia itu, hidup Joni semakin penuh ancaman. Ia tahu dirinya sedang diawasi. Setiap langkahnya seolah dikuntit. Bahkan di desa, beberapa pria asing mulai sering muncul, berpura-pura sebagai pedagang atau tamu. Padahal jelas-jelas suruhan keluarga Rani. Suatu malam, saat Joni pulang dari surau, 3 pria berjas hitam menghadangnya di jalan setapak yang sepi. Salah satu dari mereka mendorong dada Joni keras-keras. Sudahlah, anak kampung, jangan sok jadi pahlawan. Kau pikir kami nggak tahu kau sedang mencari-cari bukti? Joni mengepalkan tangan, wajahnya dingin. Aku tidak takut pada kalian, aku hanya menolong istriku, dan aku tidak akan diam melihat orang yang kalian lindungi menghancurkan hidupnya. Pria berbadan besar itu tertawa sinis. Berani sekali kau bicara. Ingat, nyawamu murah. Kalau kami mau, kau bisa hilang malam ini tanpa jejak. Ucapan itu membuat darah Joni mendidih. Selama ini ia selalu menahan diri, tapi kali ini harga dirinya dipermainkan. Dengan cepat ia menghindar dari pukulan pertama, lalu melayangkan tinju ke wajah salah satu pria hingga roboh ke tanah. Pertarungan singkat itu berlangsung sengit. Joni memang tidak setara dengan mereka dalam jumlah, tapi tekad dan keberanian membuatnya bertahan. Meski wajahnya lebam dan bibirnya pecah, dua lawannya tumbang lebih dulu. Pria terakhir menatap Joni dengan marah, namun akhirnya mundur sambil mengancam. Kau akan menyesal. Ini baru peringatan. Lain kali, kau tidak akan selamat. Dengan nafas terengah-engah, Joni berdiri tegak. Meski tubuhnya penuh luka, ada api di matanya, api perlawanan. Saat tiba di rumah, Rani terkejut melihat kondisi suaminya. Ia segera membersihkan luka-luka Joni dengan air hangat. Tangannya gemetar. Kenapa kau lakukan ini, Joni? Mereka bisa membunuhmu. Joni menatap istrinya dalam-dalam. Lebih baik mati karena memperjuangkan kebenaran, daripada hidup tapi diinjak-injak oleh kebohongan. Aku tidak akan mundur. Rani, tidak sekarang. Rani terdiam, air matanya mengalir. Untuk pertama kalinya, ia melihat keberanian yang membuatnya yakin, Joni bukan hanya korban, tapi pria yang siap melawan demi dirinya dan anak yang dikandungnya. Namun di balik itu semua, Joni sadar, pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Hari yang ditunggu pun tiba. Malam itu keluarga besar Rani mengadakan pertemuan resmi di rumah besar. Dengan alasan membicarakan masa depan anak yang sedang dikandung Rani, para tokoh desa, kerabat jauh, dan beberapa pejabat penting hadir, membuat suasana semakin megah. Namun bagi Joni, itu adalah panggung. Panggung untuk membongkar semua kebusukan yang selama ini disembunyikan. Di depan tamu undangan, Paman Rani membuka pidato dengan suara lantang. Kita semua tahu, Rani kini sudah menikah dengan Joni demi menjaga kehormatan keluarga. Kami akan memastikan semua warisan dan asetnya tetap aman di bawah
Pengawasan keluarga besar. Beberapa tamu mengangguk setuju, tapi ada juga yang berbisik penuh tanda tanya. Saat itulah Johnny berdiri. Wajahnya masih menyimpan luka-luka bekas perkelahian, namun matanya tajam penuh keberanian. "Maaf," katanya lantang. "Aku tidak bisa membiarkan kebohongan ini terus berlanjut." Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. "Aku menikahi Rani bukan karena menghamilinya. Dia sudah hamil sebelum aku mengenalnya. Dan aku punya bukti siapa yang sebenarnya bertanggung jawab." Tamu undangan riuh. Paman Rani berusaha menghentikan Johnny dengan bentakan. "Diam kau, anak kampung. Jangan berani lancang di depan keluarga besar kami." Namun Johnny tak gentar. Ia mengangkat map berisi dokumen warisan dan beberapa foto hasil penyelidikannya. "Inilah bukti. Tunangan Rani yang selama ini kalian percaya dialah ayah dari anak ini. Dan bersama pamannya, mereka berencana menguasai seluruh harta warisan. Rani dengan menjadikan aku kambing hitam." Bisik-bisik semakin keras. Sebagian tamu terperanjat. Rani yang duduk di kursi samping berdiri sambil menangis. "Benar, Johnny tidak bersalah. Dialah yang menolongku, bukan yang menodai aku." Tunangan Rani yang sejak tadi duduk dengan wajah dingin, tiba-tiba bangkit dan berusaha merebut map dari tangan Johnny. "Omong kosong, jangan percaya bocah miskin ini." Namun salah satu tamu seorang pengacara yang diam-diam juga curiga. Sejak awal mendekati meja dan memeriksa dokumen, wajahnya langsung berubah serius. "Ini tanda tangan Anda sendiri," katanya tegas sambil menatap tunangan. "Rani, dokumen ini tidak bisa dipalsukan." Kejutan itu membuat semua orang gempar. Paman Rani kehilangan wibawa, wajahnya pucat pasi. Tunangan Rani terdiam, keringat dingin membasahi dahinya. Untuk pertama kalinya, kebenaran hampir seluruhnya terbuka di depan orang banyak. Keributan semakin menjadi, para tamu undangan saling berbisik, sebagian menunjuk-nunjuk ke arah tunangan Rani dan pamannya. Wajah keduanya memucat, mulut berusaha membantah. Tapi bukti di tangan Johnny tak terbantahkan. Rani berdiri di samping suaminya, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya ia berani bersuara lantang di hadapan keluarganya sendiri. "Cukup, selama ini aku diam karena takut. Tapi malam ini aku katakan yang sebenarnya anak yang kukandung bukan milik Johnny. Dialah pria yang tega menelantarkanku setelah tahu aku hamil." Rani menunjuk tunangannya dengan penuh amarah. Seisi ruangan terkejut. Suara-suara yang tadinya meremehkan Johnny kini berubah menjadi cibiran untuk si tunangan. Jadi dia yang sebenarnya biang masalah? Pantas saja memaksa pernikahan itu. Dasar licik, tega menjebak orang lain. Pengacara yang memeriksa dokumen bangkit berdiri dan menegaskan. "Dengan bukti ini, jelas terlihat ada upaya penipuan dan pengalihan warisan. Kasus ini bisa masuk ranah hukum. Jika keluarga besar tidak segera bertindak, saya sendiri yang akan menyerahkan dokumen ini ke pihak berwenang." Paman Rani mencoba bicara, namun lidahnya keluh. Semua orang kini menatapnya dengan penuh kecurigaan. Reputasi keluarga yang selama ini dijunjung tinggi hancur seketika. Tunangan Rani marah, mencoba kabur dari ruangan, tapi dua pria desa menghadangnya. Ia terjebak dalam rasa malu yang tak terhindarkan. Johnny, meski tubuhnya masih penuh luka, berdiri tegak. Suaranya tegas namun tenang. "Aku hanya pemuda kampung. Aku tidak punya harta, tidak punya kuasa. Tapi aku punya satu hal yang tidak bisa kalian beli, kebenaran. Dan malam ini, semua kebusukan kalian terbongkar." Ruangan hening, banyak orang menunduk, ada yang terharu, ada pula yang malu telah salah menilai. Rani mendekat, menggenggam tangan Johnny erat-erat. "Terima kasih, Johnny, kau bukan hanya menyelamatkanku, tapi juga kehormatanku." Seisi ruangan menyaksikan pasangan itu berdiri bersama, bukan lagi sebagai pion dalam permainan keluarga, melainkan sebagai saksi kebenaran. Malam itu, seluruh kedok terbongkar. Harga diri Johnny kembali, dan Rani akhirnya terbebas dari jerat konspirasi yang selama ini membelenggunya. Dan di balik semua luka yang mereka alami, sebuah harapan baru lahir, harapan akan hidup yang jujur, meski harus dimulai dari bawah.